Kemudian Pak Mustaqim dan seluruh rombongan, Pak Rivian, gaya luas ini sedikit tidaknya barangkali dulu juga sudah pernah saya sampaikan dalam kita pertemuan di Bappenas. Gaya luas ini sebenarnya memang pernah mau ditetapkan menjadi kabupaten konservasi Pak dulu. Nah, tetapi setelah kita belajar ternyata lebih banyak persoalan yang muncul gitu, terutama konflik dengan masyarakat. Kita belajar kemarin ada satu kabupaten di Kalimantan. Nah, jadi terakhir mereka konflik karena setelah pasca ditetapkan itu menjadi kabupaten konservasi, itu banyak sekali konflik terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Walaupun kita ini bukan kabupaten konservasi, tapi kondisi wilayah gaya luas itu memang itu kalau APL hanya 13, sekian persen Pak dari luas 500.000 hektar lebih kurang luas wilayah gaya luas. Cuman 13,5%. Ditambah hutan produksi dan hutan produksi terbatas itu hanya sekitar 23% dari luas wilayah Kabupaten Gaya Luas. Itu kondisinya. Makanya beberapa waktu yang lalu kami juga pernah menyurati Bapak Menteri Kehutanan terkait untuk penurunan status kawasan dari kawasan lindung yang sudah terbuka, mungkin pertanian perkebunan yang pindah nomaden barangkali itu sudah ditinggalkan gitu, dan kemarin kita sudah ajukan surat ke Kementerian Kehutanan itu untuk dilepaskan hutan lindung barangkali ke hutan produksi, kemudian hutan produksi menjadi APL sehingga masyarakat kita sudah mempunyai akses yang luas untuk melaksanakan pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut. Walaupun selama ini kita sudah buat kerjasama dengan pihak kehutanan Pak Fian, itu perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini artinya semua program di pemerintah daerah dan termasuk barangkali infrastruktur itu sudah bisa masuk di dalam kawasan tersebut. Karena kita sudah punya pola kerjasama perhutanan sosial. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari beberapa usulan nanti barangkali yang kami sampaikan Pak Rivian, itu ada beberapa usulan yang menurut kami penting dan strategis untuk Aceh barangkali. Bukan hanya untuk gaya luas. Untuk Aceh bukan hanya untuk gaya luas. Mungkin itu nanti akan kami sampaikan. Dan ini kan sekaligus nanti akan kami sampaikan dengan usulan-usulan yang sudah dikawal oleh anggota DPR RI. Nanti semuanya akan kita sampaikan. Nah, setelah itu nanti kawan-kawan di sini baru menyiapkan nanti baik itu perencanaan teknisnya, baik itu DED ataupun TOR barangkali. Itu nanti tugas kawan-kawan di sini Pak Rivian. Sehingga nanti usulan ini semuanya sudah terpenuhi gitu. Sehingga kementerian, lembaga itu tidak lagi bertanya-tanya gitu tentang kesiapan kita. Kita memang betul-betul saya sudah perintahkan ke semua SKPK untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan perencanaan. Sehingga mudah-mudahan kalau kita sudah lengkap perencanaan, mudah-mudahan ini akan kita prioritaskan. Kemudian satu lagi Pak terkait dengan Jalan Lesten 23, ini juga kemarin waktu usulan pertama itu di posisi nomor 1 kita buat tuh Pak Rivian. Jadi kemarin seminggu yang lewat kita kunjungan ke Tamiang Pak. Pemerintah Kabupaten Luas kunjungan ke Tamiang, dan di situ kita sudah MOU dengan Bapak Bupati pemerintah Kabupaten Tamiang untuk membuka jalur konektivitas. Sebenarnya bukan membuka lagi gitu, untuk meningkatkan, karena memang jalannya sudah ada gitu, kita meningkatkan jalan antara Gaya Luas dan Tamiang gitu Pak. Karena itu sesuai dengan amanah Bapak Gubernur juga untuk membuka jalur konektivitas antara kabupaten di pedalaman Aceh itu, dan itu salah satunya. Dan mungkin jalan ini akan dimasukkan ke dalam jalan provinsi. Jalan provinsi karena di ujungnya itu langsung ke jalan nasional gitu Pak, langsung ke jalan nasional. Dan itu DED-nya sudah dibuat pada tahun 2023. Kemudian tahun ini pihak PUPR Aceh sedang menyusun AMDAL ya Bang ya, kalau kami tidak salah, dengan usia. Kemarin pertimbangan teknis dari BPN Gaya Luas dan BPN Tamiang sudah keluar sepertinya. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kelar untuk penyusunan perencanaannya, baik itu DED maupun AMDAL. Mungkin nanti 2026 kita bisa bicara penganggaran. Penganggaran mungkin barangkali bisa dari provinsi ataupun dari APBN. Tentu semuanya mekanisme tidak masalah. Dari mana saja sumber pembiayaan itu tidak masalah. Yang penting jalan itu bisa terbangun untuk kesejahteraan masyarakat Gaya Luas. Karena saya yakin dan percaya Pak, dengan kondisi jalan, dibukanya jalan ini nanti mudah-mudahan posisi Gaya Luas termiskin nomor 21 dari 23 kabupaten kota ini mudah-mudahan bisa menurunkan angka kemiskinan gitu di Aceh ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak memperpanjang
sambutannya, sambutan ini, pengantar ini. Nanti kita bersama akan berdiskusi terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Giluas dan Aceh ini. Saya pikir bandara juga hadir di sini, Pak. Ini bentuk keseriusan nih, Pak Ivan, bahwa untuk runway kita baru 800 ya Bang Iwan ya. Nah, 800, makanya susi air itu tidak boleh lebih dari 10 orang ya. 8 orang, kenapa? Karena bebannya terlalu berat. Kalau bebannya terlalu berat bisa saja ini nggak dapat gitu, kurang runway-nya. Jadi ini juga barangkali bisa kita masukkan di dalam usulan ini Bang Iwan. Kita kawal sama-sama nanti Bang dari Kementerian Perhubungan. Mudah-mudahan ini bisa kita masukkan gitu. Sehingga susinya bisa 12 orang, bahkan bisa nanti pesawat-pesawat tipe yang lain bisa masuk ke Kabupaten Giluas. Mungkin pengantar dari kami demikian saja dulu. Nanti kita dengarkan bersama-sama presentasi dari rekan-rekan dari Bappenas terkait dengan kunjungan ini. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.